Bacaan Alkitab setahun. Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Kitab Imamat pasal yang pertama. Kurban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang dari antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu berupa hewan, entah lembu atau kambing domba. Jika persembahannya merupakan kurban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan yang jantan dan tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan kepadanya. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala kurban bakaran itu, sehingga kurban itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian ia harus menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya di depan pintu kemah pertemuan. Sesudah itu ia harus menguliti kurban bakaran itu dan memotong-motongnya menjadi bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun harus menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mengatur potongan-potongan kurban itu, juga kepala dan lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai kurban bakaran, sebagai kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Jika persembahannya untuk korban bakaran dari kambing domba, baik itu domba ataupun kambing, haruslah ia mempersembahkan yang jantan dan tidak bercela. Ia harus menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memotongnya menjadi bagian-bagian tertentu, juga kepala dan lemaknya. Semuanya diatur oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya harus dibasuhnya dengan air. Seluruhnya harus dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah kurban bakaran, kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Jika persembahannya kepada Tuhan merupakan kurban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan kurbannya itu dari burung terkukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu melintir kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Tembolok serta bulunya harus disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur, ke tempat abu. Ia harus mencapik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah kurban bakaran, kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Imamat pasal yang kedua. Kurban sajian. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa kurban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung terbaik. Ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu kurban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Imam mengambil dari kurban itu segenggam tepung
minyak, dan seluruh kemenyannya, lalu membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian peringatan, kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Kurban sajian selebihnya menjadi bagian Harun dan anak-anaknya, suatu bagian maha kudus dari kurban oleh api bagi Tuhan. Apabila engkau mempersembahkan persembahan berupa kurban sajian hasil panggangan dalam pembakaran, haruslah itu dari tepung terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi dan dicampur dengan minyak, atau roti tipis tidak beragi dan diolesi dengan minyak. Jika persembahanmu merupakan kurban sajian hasil bakaran di atas panggangan, haruslah itu dari tepung terbaik, dicampur dengan minyak dan tidak beragi. Engkau harus memotong-motongnya, lalu menuangkan minyak ke atasnya. Itulah kurban sajian. Jika persembahanmu merupakan kurban sajian hasil masakan dalam wajan, haruslah itu dari tepung terbaik yang kau olah dengan minyak. Haruslah kau persembahkan kepada Tuhan korban sajian yang diolah menurut cara itu, dengan menyerahkannya kepada imam yang akan membawanya ke mezbah. Imam harus memisahkan bagian beringatan dari kurban sajian itu, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian sajian selebihnya menjadi bagian Harun dan anak-anaknya, suatu bagian maha kudus dari kurban oleh api bagi Tuhan. Setiap kurban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan haruslah diolah tanpa ragi, karena apapun yang terbuat dengan ragi atau madu tidak boleh kamu bakar sebagai kurban oleh api bagi Tuhan. Tetapi kamu boleh mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai persembahan dari hasil pertama. Hanya saja jangan dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Setiap kurban sajianmu harus kau bubuhi garam. Jangan kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari kurban sajianmu. Bubuhilah garam pada setiap kurbanmu. Jika engkau mempersembahkan kurban sajian dari buah sulung kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, gandum baru yang ditumbuk sebagai kurban sajian dari buah sulung. Haruslah kau bubuhi minyak dan kau taruh kemenyan di atasnya. Itulah kurban sajian. Imam harus membakarnya sebagai bagian peringatan dari gandum yang ditumbuk itu, minyaknya serta seluruh kemenyannya sebagai kurban oleh api bagi Tuhan. Imamat pasal yang ketiga, kurban keselamatan. Jika persembahannya merupakan kurban keselamatan dan yang dipersembahkannya itu lembu, jantan atau betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Ia harus meletakkan tangannya di atas kepala korban itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Dari kurban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan seluruh lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai kurban oleh api bagi Tuhan. Juga kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, serta umbai hati dekat buah pinggang yang harus dipisahkannya. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, di atas kurban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Tuhan. Jika persembahannya untuk kurban keselamatan bagi Tuhan berupa kambing,
domba jantan atau betina, haruslah ia mempersembahkannya yang tidak bercela. Jika ia mempersembahkan seekor domba sebagai kurbannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala kurbannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Dari korban keselamatan itu sebagai kurban oleh api bagi Tuhan, ia harus mempersembahkan lemaknya, seluruh ekornya yang berlemak, yang harus dipotong dekat tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, serta segala lemak yang melekat pada isi perut itu, juga kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati dekat buah pinggang itu, yang harus dipisahkannya. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan, suatu kurban oleh api bagi Tuhan. Jika kurbannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Dari apa yang dipersembahkan itu sebagai kurban oleh api bagi Tuhan, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan semua lemak yang melekat pada isi perut itu, juga kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati dekat buah pinggang itu, yang harus dipisahkannya. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa kurban oleh api, menjadi bau yang menyenangkan. Seluruh lemak adalah milik Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di setiap tempat kediamanmu. Jangan sekali-kali kamu makan lemak atau darah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.